itu berapa sih SPF-nya itu? Nah, Iya, jadi paling minimal aja untuk di Indonesia ya pakai 15, 30 itu sudah bagus. Kemudian kalau mau pakai yang 50 harus perhatikan dulu kondisi kulitnya. Kalau Sebelum nonton, klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dari sahabat semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat dokter semuanya, baik yang menyaksikan di YouTube maupun di Instagram, kita ketemu lagi dalam acara berinteraksi asik, berisik. Kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa ya, bersama Dr. Rizky Melia Novarina, spesialis kedokteran kulit dan kelamin. Spesialis kulit dan kelamin ya. Ini posisi beliau ini di Gresik ya. Iya. Jawa Timur. Kita akan membahas nantinya seputar kesehatan kulit di masa pandemi COVID pada kali ini. Baik, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Dokter Kiki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar untuk hari ini? Sehat alhamdulillah. Ya, Dokter Fadil sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat ya, senantiasa sehat. Ya, semoga juga semakin habis ini positif COVID-nya di daerah. Amin. Saya tinggal sedikit ini ya. Mudah-mudahan di sana juga, wah ini masih membara ya. Selalu ada. Masih selalu ada positif ini di sini setiap harinya. Iya. Baik, mungkin kita langsung saja ya untuk ya berinteraksi ringan ya terkait dengan COVID-19 ini yang beberapa daerah sudah melakukan new normal ini ya. Iya. Nah, jadi untuk COVID-19 ini seringnya kita tahu kan gejalanya orangnya sesak nafas gitu kan. Iya, benar. Dan nah kalau ke kulit itu ada nggak kira-kira manifestasinya itu ya? Jadi yang kita waspadai akhirnya. Oh gitu, iya. Ini boleh dijawab ya Mas ya? Mulai gini. Boleh. Ya langsung ya, santai aja. Saja ya, santai. Jadi kalau ini berdasarkan penelitian dulu ya, memang COVID ini kan termasuk kasus yang baru, jadi penelitian juga belum banyak. Tapi kita selalu berusaha ini juga menggali apa sih manifestasi atau gejalanya pada kulit. Jadi paling nggak buat kita juga harus lebih aware gitu kan. Tapi ternyata juga nggak semudah itu. Ini kita contohkan aja di satu penelitian di Italia ya, yang cutaneous manifestation itu tentang COVID ditemukan ternyata dari pasien-pasien yang positif COVID itu dia ada sekitar 20,4% itu ada manifestasi kulitnya, dan itu terjadi baik pada awal onset dan juga setelah pasien itu keluar dari rumah sakit seperti itu. Dan dari 20,4% ini gejala yang terdata itu paling seringnya seperti makula eritematosa, jadi seperti bercak merah yang luas di sekujur tubuh. Kemudian yang kedua ada urticarial rash, jadi seperti biduran atau kaligata. Jadi kemudian yang ketiga vesicle, jadi seperti bintil-bintil isi cairan persis seperti cacing air. Nah, itu yang jadi pertanyaan, apakah itu murni karena COVID-nya atau merupakan kasus koinsiden? Jadi maksudnya apakah terjadi bersamaan? Nah, itu juga sebenarnya masih jadi pertanyaan. Tapi tetap apapun itu, sebagai dokter umum atau dokter spesialis kulit pun kita tetap harus waspada. Jadi ya sudahlah, anggap aja itu ya apapun itu kondisinya, kita harus proteksi APD-nya yang lengkap, terus juga protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Gitu aja sih. Ya. Soalnya kalau dipastikan itu murni COVID atau tidak, jujur kami sendiri juga nggak tahu. Jadi selama praktek prinsipnya kita utamakan APD itu harus sebaik-baiknya gitu. Kalau di Indonesia sendiri pernah nggak dilaporkan atau Dokter Kiki sendiri menemukan ketika datang dengan keluhan area kulit ya, terus akhirnya diarahkan ke rapid atau di swab begitu karena curiga ke COVID? Pernah nggak di Indonesia dilaporkan? Sementara saya sendiri juga belum pernah baca itu, dan sempat ada pertemuan yang dermatologis itu justru lagi penelitian ke arah sana, jadi mengikuti penelitian yang di Italia seperti itu, jadi lagi mengumpulkan datanya.
kayak termasuk di Dr. Stomo juga sedang melakukan itu. Jadi belum di-share itu apa hasilnya seperti apa. Tapi kalau untuk yang sekitar kita aja dan saya sendiri pun belum pernah sampai mengarahkan itu pasti COVID gitu, belum. Karena ya yang utamanya pasti kita apa ya, aware-nya itu kalau ada gejala di pernafasan ya seperti itu. Bahkan ada kasus yang pernah di ruangan itu saya curiga ke arah COVID, tapi karena saya foto torakan hasilnya itu bersih, ya saya nggak bisa, saya mintakan rapid test pun belum di ACC seperti itu. Jadi ya Bismillah, gimana lagi. Iya. Memang betul ya, karena dimanapun kita semua di seluruh dunia itu masih sama-sama baru ya, jadi belum ada pengalaman terdahulu dan sebagainya. Ya, masih meraba-raba. Betul. Jadi yang positifnya adalah kita pun sekarang ya waktunya berperan ya untuk membuat protokol ya. Jadi nantinya kalau misalnya kamu di pendidikan juga bisa jadi tidak harus semua nanti sumber berita atau panduan itu dari internasional. Indonesia pun akhirnya punya nantinya dengan kolegium-kolegiumnya masing-masing begitu kan. Iya. Oke, baik itu ya. Terus selanjutnya, nah sekarang kita ya, COVID tetap kita belum selesai. Tapi beberapa sudah mulai new normal. Nah, ada protokol-protokol dilakukan ya, pakai masker, juga pakai face shield ya. Dan yang digencarkan adalah tentang cuci tangan. Nah, cuci tangan ya dan pakai sabun. Nah, ini mungkin banyak dari sahabat semuanya yang menyaksikan ini pengen mungkin bertanya, sabunnya itu yang bagaimana? Apakah yang kayak iklan itu ya, gencar sekali, yang sabun berisi antiseptik dan sebagainya, atau yang bagaimana nih, menurut Dr. Kiki? Iya, jadi ternyata untuk kita sering cuci tangan itu benar ya, tapi sabunnya pun nggak harus sabun antiseptik. Jadi kan sampai kemarin sampai sempat langka sabun antiseptik, sebenarnya nggak juga, sabun apapun. Bahkan kalau misalnya kulitnya itu sensitif banget, ya jangan paksakan sabun antiseptik, justru malah membuat kulitnya makin kering, makin mudah bermasalah. Jadi malah pakai sabun bayi pun boleh loh. Jadi itu nggak apa-apa. Boleh sabun apapun, sabun bayi itu boleh. Yang cair, yang batang apapun boleh, iya. Oh, cair sama batang nggak ada pilihan khusus, lebih baik mana sama saja? Kalau saya sih lebih memberikan pilihan, kalau misalnya pasiennya itu kulitnya bawaannya kering banget, saya sarankan pakai sabun bayi yang cair, karena memang dia lebih ada plus-plus pelembab ya, lebih moist di kulitnya, jadi nggak gampang mudah iritasi. Karena sebenarnya kita sering cuci tangan pun itu juga jadi masalah, karena air itu sendiri berupa iritan yang lemah. Kalau kita sering kontak ya otomatis mengikis lapisan ini, barier permukaan kulit, jadinya jadi kering, terus mudah iritasi, mudah gatel seperti itu, malah jadi masalah tambahan. Dan saran saya setelah cuci tangan itu baiknya pakai pelembab kalau memang kulitnya cenderung kering seperti itu. Ya, itu pelembabnya sendiri ya, tidak bergantian minta gitu ya. Oh iya bawa sendiri. Iya, untuk sebagai tambahan informasi Mas, karena apa? Karena kan sabun itu nggak harus yang antiseptik, itu cuma branding aja ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sabun itu tuh punya ikatan, jadi dia punya ada di bagian kepalanya itu bersifat hidrofilik, yang bagian ekornya bersifat hidrofobik, jadi mengikat air, lemak, protein yang jadi semua itu bisa untuk menghancurkan dinding sel virusnya itu sendiri. Jadi setelah kita bersabun bisa menghancurkan dinding sel virus, kemudian dibasuh pakai air mengalir, jadi membersihkan sisa-sisa mikroorganisme yang menempel di kulit itu, telapak tangan. Jadi sabun apa aja, nggak usah harus antiseptik, bisa. Betul. Jadi pada prinsipnya yang penting dia disebut golongan sabun dan sudah dapat izin dari pemerintah, berarti semuanya bisa berarti ya. Bisa. Nggak harus antiseptik. Betul. Begitu sahabat ya, jadi tidak harus terpengaruh adanya iklan ya, harus pakai ini, pakai itu. Ternyata yang penting judulnya itu sabun. Bahkan mungkin sabun colek pun bisa berarti ya. Yang biasa orang cuci piring begitu. Bisa banget. Iya. Biasa cuci piring, terus cuci pakaian ya, yang pakai kalau deterjen begitu boleh juga. Cuman kan resikonya lebih kering Mas kalau pakai deterjen kan buat apa ya kan? Ya enggak, maksudnya kalau yang orang biasa mencuci berarti ada plusnya lagi ya. Selain kebersihan di rumah terjaga, kemudian asal tidak ada alergi atau iritasi nantinya di tangan. Benar. Baik, untuk selanjutnya mungkin ya. Nah, ini kita kan biasa pakai masker, tadi masker cuci tangan sudah ya, sekarang pakai masker, wajah kita tertutup begitu. Nah
Nah, apakah kebiasaan, terutama para kaum hawa ini ya, menggunakan krim ya untuk yang anti UV atau sunscreen, tetap dianjurkan dipakai atau bagaimana? Kan udah ketutupan semua tuh. Nah, Oh iya, pertanyaan bagus ya. Cuman kalau menurut saya sih, karena kalau saya pribadi saya terbiasa ya saya tetap lakukan karena memang apa ya, saya tahu manfaatnya apa dari sunscreen kan untuk proteksi ultraviolet ya, untuk jangka panjang pun baik gitu. Pun kalau misalnya kita pakai masker itu kan terlindungi cuma sebagian sini, yang area sini kan tetap terpapar ultraviolet. Jadi saran saya sih tetap dipertahankan, yang punya kebiasaan baik pakai sunscreen lanjutkan. Okay. Nah, ya kalau kembali lagi ke kita melihat iklan ya, di situ ada nyebut-nyebut sekian SPF. Nah, idealnya itu berapa sih SPF-nya itu? Nah, iya, jadi paling minimal aja untuk di Indonesia ya pakai 15, 30 itu sudah bagus. Kemudian kalau mau pakai yang 50 harus perhatikan dulu kondisi kulitnya. Kalau dia jenisnya kulitnya oily atau cenderung acne prone skin, jadi gampang berjerawat, baiknya jangan pakai yang SPF 50. Ngaruhnya di mana itu? Beda-beda SPF sama ngaruhnya ke kulitnya bagaimana? Sebenarnya memang sama-sama fungsinya proteksi, tapi di sini bahan pembawanya pada SPF 50 itu cenderung mengoklusi. Jadi lapisan kulit wajah pori-pori ya, folikel rambut itu lebih tertutup, dan ini lebih nggak cocok untuk kondisi kulit yang berjerawat. Jadi kalau pakai SPF 50 malah cenderung bisa komedogenik, jadi mudah muncul komedo, jerawat makin parah, makin banyak gitu. Jadi sesuaikan jenis kondisi kulitnya. Jadi kalau kondisi kulitnya oily dan cenderung gampang berjerawat, maksimal SPF-nya 30 aja. Boleh beli SPF yang di luaran sana, boleh kok. Gitu, yang dijual bebas itu boleh. Oke, ya, ini menarik sekali nih ya untuk para ibu dan mbak-mbak ini ya. Ibu ini sangat penting, ini dibutuhkan ya, harus pakai yang SPF berapa. Karena tadi ini kita ngobrolnya itu cocok sekali ya, karena dengan dokter spesialis kulit yang di Indonesia, sehingga cocok untuk orang Indonesia juga. Kenapa? Ngobrolnya berarti kita kan cocok ini ya, kan di Indonesia ya. Kalau misalnya kita hanya melihat iklan di luar negeri gitu kan, beda iklimnya ya. Iya, benar. Baik, nah untuk selanjutnya ya, tadi kan menggunakan krim ya, anti UV, masih disarankan untuk pakai itu. Lah, kalau biasa menggunakan make up misalnya lah. Nah, kan make up kan dari rumah pakai make up biasanya kan lengkap begitu. Kayak saya ya. Enggak tahu saya, enggak hafal sih. Nah, selama mungkin udah keluar rumah disarankan memakai penutup dan segala macam itu, nah kira-kira masih boleh nggak itu nanti? Siapa takutnya ketutupan, keringetan atau ada apa nanti menyebabkan bagaimana begitu? Kalau saya sih saran saya sebisa mungkin seminimal aja ya. Jadi yang dibutuhkan, kalau memang saya sih karena sudah kebiasaan ya, prinsipnya kita tetap boleh berup, tapi juga perhatikan kebersihan. Jadi jangan misalnya sudah sampai rumah terus kita nggak bersihkan total make up kita seperti itu. Sebenarnya sih sah-sah aja, kecuali kalau kondisi kulit berjerawat, saran saya nggak usah terlalu over, apalagi penggunaan foundation itu malah justru menyebabkan komedogenik, karena kan semakin oklusif permukaan kulit wajahnya, pori-porinya seperti itu. Jadi sebatas krim yang maksimal dibutuhkan untuk harian aja, semacam skincare-nya itu kalau yang jenis berjerawat, dan nggak perlu makeup yang terlalu tebal seperti itu. Karena kan apalagi tertutup masker, jadi lebih oklusif, jadinya malah lebih mudah bermasalah kulitnya. Kalau saya sih alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi selama kulitnya nggak berjerawat dan terbiasa bermakeup, asalkan setelahnya rutin membersihkan wajah sampai benar-benar bersih, insya Allah nggak apa-apa sih. Gitu. Terus maskernya juga jangan terlalu lama, maksimal 4 jam sudah harus ganti. Oke. Nah, ini juga akhirnya jadi menarik ya. Jadi berkembangnya ketika misalnya tadi kan kita beda-beda ya ke kulit tiap orang, dan juga mungkin ketika berpindah tempat dari rumah ke tempat kerja itu dengan kendaraan yang berbeda. Bisa jadi tadi sudah mungkin rapi dari rumah, make up, ketutupan, nanti akhirnya di perjalanan ada keringat atau apa begitu. Nah, tentu kan sampai tempat kerja pengen segera membereskan itu. Nah, ini ada tipsnya nggak? Apa boleh langsung tiba-tiba megang, apa tetap harus protokolnya tadi cuci tangan dan seterusnya. Nah, apa boleh langsung nggak misalnya diberesi begitu? Oh, baiknya ya jangan ya, tetap kita usahakan apapun itu sebisa mungkin jangan gampang-gampang pegang wajah kita di saat tangan ini habis kemana-mana gitu loh. Bersihkan dulu tangannya, mungkin kita boleh ya di tempat yang khusus ya, mungkin di ruangan kita prinsipnya tangannya bersihkan dulu, setelah itu baru betulkan riasannya atau segitu.
Oke. Atau misalnya mau cuci wajah dulu ya nggak apa-apa juga. Kalau sempat aja kemudian mungkin pakai sunscreennya lagi seperti itu, terus baru pakai maskernya. Oke. Oke, berarti tadi kalau misalnya mau ideal cuci tangan, cuci wajah deh. Nah, sehingga kalau ini menyambung mungkin ya dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, sehingga direkomendasikan nggak kita kemana-mana bawa pencuci muka itu sendiri? Gitu. Boleh aja sih kalau merasa, prinsipnya semua kalau kita merasa nyaman, boleh silakan lakukan. Cuman tergantung pokoknya tergantung kondisi kita. Kalau saya pribadi, saya nggak bawa sabun karena ya kalau sampai di ruangan juga kan ada ruangan sendiri kamar mandi, kita bisa cuci tangan di situ. Terus kalau di mobil juga nggak mungkin saya cuci tangan, jadi paling nggak kan pakai hand sanitizer. Saya tim hand sanitizer. Gitu, jadi bisa dilakukan instan kapanpun karena termasuk alkohol itu juga bisa menghancurkan dinding sel virus juga. Jadi itu paling tidak membantu di saat kita nggak bisa sering-sering cuci tangan, siapkan hand sanitizer dimanapun. Jadi misalnya di mobil, di tas itu kita harus selalu ada hand sanitizer. Alkohol minimal ya sekitar 70%. Oke. Nah, terus mungkin ya sebelum menutup segmen yang pertama ini, nah boleh nggak ini ya sabun tangan dan sebagainya untuk wajah. Jadi tidak mengkhususkan sabun wajah itu boleh nggak? Iya, boleh sih sebenarnya tergantung jenis kulitnya dulu. Jadi kalau sebenarnya kulitnya nggak terlalu bermasalah dengan apapun itu boleh gitu. Cuman hati-hati juga kalau sabun antiseptik saya nggak sarankan untuk area wajah karena di tangan pun aja cenderung di wajah seperti itu. Kayak contohnya aja, kita ke hotel atau kemana ada sabun, itu menurut saya cenderung itu ya kayak ada licin-licinnya itu malah nggak apa-apa. Jadi boleh untuk sabun untuk membersihkan nggak apa-apa. Jadi kita nggak harus berpatokan itu sabun wajah gitu, asalkan ya kita tahu kandungannya apa dan aman atau tidak gitu. Prinsipnya saya nggak sarankan sabun antiseptik untuk area wajah seperti itu. Oke. Baik para sahabat Om Dokter dimanapun berada, baik yang menyaksikan melalui YouTube maupun di live Instagram. Ya, untuk segmen yang pertama ini kita sudah dulu, nanti jangan kemana-mana, tetap nanti kita akan di segmen kedua, kita akan membahas nanti ya, yang biasa perawatan kulit, perawatan wajah di tempat umum atau di facial begitu. Nah, di kondisi new normal itu bagaimana? Nanti kita akan lanjutkan bincang-bincangnya dengan Dr. Kiki, spesialis kulit kelamin setelah pariwara berikut ini. Tetap di berinteraksi asik berisik. COVID ini bukan aib. 16,7% mahasiswa yang tidak percaya. Karena siapapun bisa kena. Tolong itu pertama kali adalah untuk melindungi pasien sebetulnya. Sebetulnya dia bisa sembuh sendiri, tetapi masalahnya kuat mana antara daya tahan tubuh kita dengan keganasan dari virus ini sendiri yang menggerogoti tubuh kita. SM Logistik merupakan unit bisnis dari Suara Muhammadiyah yang melayani pengiriman paket dan dokumen. Kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama SM Logistik. Syaratnya, cukup dengan 500.000, Anda sudah bisa menjadi pengusaha ekspedisi. Tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan terbatas ini. Segera hubungi di 0823 13 14 15 58. SM Logistik, kirim cepat, jemput di alamat.
Hai hai. Hai hai. Hai hai. Beratannya itu dari 50 meter itu sudah cukup, sudah bisa dikatakan aman. Yang lain seperti tes kehamilan, kalau garisnya 2 itu sama dengan positif, kalau garisnya 1 itu negatif. DNA di genom itu saya hanya punya target di 203 bester sampai 228 bester. Darah dengan adanya COVID ini stok darah menurun. Sudah di situ bapak yang kita musnahkan sekalian. Hai hai, jumpa lagi ya. Kita ketemu di segmen kedua, masih di berinteraksi asik bersama Dr. Rizky Melia Novarina, spesialis bedah dan kelamin. Baik, di segmen kedua ini ya kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Oke, baik Dr. Kiki ya. Ini mungkin banyak juga ya yang mungkin kebiasaan ya siapapun lah sahabat di sana untuk perawatan diri ya khususnya kaum hawa lah yang dominan mungkin teman, walaupun yang kaum adamnya juga mulai banyak yang care dengan perawatan diri sendiri. Nah ini bagaimana di era new normal ini ya, untuk area yang sudah menerapkan new normal tentunya ya. Nah saran untuk perawatan kulit di tempat perawatan ya, seperti facial, spa dan lain-lain itu gimana? Apa sudah mulai boleh itu gimana? Iya, ini sebenarnya saya jujur agak hati-hati jawabnya ya, karena kayaknya ada dua pendapat lah. Satu ya otomatis kalau menurut saya pribadi, saya jujur aja saya sendiri sampai meng-off-kan semua tindakan yang elektif. Jadi perawatan yang estetika atau apapun itu yang bisa ditunda, saya tunda dulu selama pandemi. Karena apa? Banyak pertimbangan. Contohnya kalau misalnya kita melakukan tindakan facial terus misalnya contohnya chemical peeling, terus ekstraksi komedo, itu kan pertimbangannya apa? Kita nggak mungkin lakukan tindakan itu dalam jarak jarak jauh, bahkan kurang dari 1 meter tindakan itu kan, dan areanya di area wajah gitu kan. Kalau saya pribadi, saya jujur saya masih takut, saya belum mengizinkan diri saya untuk melakukan itu. Lebih baik saya cari aman, enggak, walaupun saya pakai APD lengkap, tapi saya belum berani untuk itu. Jadi sementara saya pending itu kalau saya pribadi ya, karena secara di kolegium pernah dibahas itu, dan juga kan sekarang kita itu nggak tahu yang benar-benar mana orang yang benar-benar sehat, terus yang OTG atau carrier kan Mas, ya kan. Terus kalau seandainya pasien itu atau apalah pokoknya ya pasien itu karier, kemudian dia pada saat perawatan nggak bermasker ya kan, dengan posisi dekat ya, walaupun kita bermasker tapi kan itu proteksi mungkin bisa nggak 100% di saat misalnya sesuatu yang nggak kita duga, dia batuk atau bersin, gimana coba Mas? Iya betul itu. Kan tentunya kan wajah pasien kan pasti dilepas kan ya, orang lagi dirawat ya. Ya mungkin nggak dia melakukan peeling tapi pakai ini. Iya, kan aneh jadinya, nggak mungkin kena. Jadi ya kalau saya sih saya kembalikan kepada para dokter masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap penerapan itu untuk diri saya sendiri. Cuman ya ini memang yang jadi susah tuh kalau misalnya mungkin punya salon atau bisnis atau klinik yang seperti itu ya, itu tetap harus berjalan, tapi juga harus tetap mempertimbangkan protokol kesehatan paling tidak walaupun ya kita lakukan itu bisnis tetap berjalan, tapi juga meminimalisir kemungkinan transmisi COVID-nya gitu maksudnya. Iya betul. Ya kalau misalnya ngomong adopsi protokol tempat ibadah mungkin ya, ada beberapa kalau di daerah sini di Kabupaten Banyumas itu karena mungkin areanya sudah mulai menurun, sudah mulai ada pembukaan tempat ibadah dengan protokol yang cukup ketat, mulai izin dan sebagainya. Bisa jadi akhirnya tidak bisa dipukul rata ini ya sarannya, tergantung area masing-masing. Iya. Gitu. Ya karena juga berpikir udah 3 bulan ini ya mungkin bisnis tidak berjalan begitu ya. Iya. Wah, cukup mengerikan juga. Ada sangkut paut sama perekonomian ya Dok ya. Betul. Makanya itulah yang dari pemerintah kita ya sampai mulai level daerah sampai negara berpikir kapan harus membuka dan menutup, itu pertimbangannya itu. Oke, baik itu ya. Sebagai sedikit masukan ada sih satu
satu klinik ya spesialis kulit yang tetap beroperasi gitu, tetap praktek seperti itu dan tetap melakukan tindakan estetika tapi dengan menggunakan APD yang super lengkap gitu. Jadi ya itu kembali ke masing-masing merekanya gitu. Saya sih nggak memaksakan, tapi kalau saya pribadi saya enggak gitu. Ada yang tetap melakukan dan tetap harus APD-nya super lengkap seperti itu. Oke, baik, itu kan mungkin dari sisi dokternya atau yang memberikan layanan perawatannya. Oke, selanjutnya untuk yang dari sisi orang umumnya atau pasiennya ya, tentu kan tetap harus merawat diri. Dan mungkin salah satu syaratnya adalah perawatan di rumah. Nah ya, di rumah ini apa saja yang bisa dilakukan dan juga jenis-jenis perawatannya itu apa saja sih kira-kira? Apa sampai mungkin mencetin jerawat sendiri itu, beli alat sendiri. Apa? Saya baru mau akan membahas itu padahal tahu banget sih. Tahu banget. Sudah, jangan diteruskan. Jadi perawatan ya, karena mungkin kembali lagi ke pasien ya. Jadi pasiennya yang menentukan dengan kondisi seperti ini dia berani nggak untuk perawatan di klinik gitu kan? Atau kalau misalnya mencari aman, perawatan di rumah aja lah sementara waktu, sah-sah aja. Jadi kalau misalnya di rumah ya yang simpel-simpel aja, mungkin tetap rutinkan kebiasaan pakai skincare hariannya, tetap rutinkan. Untuk perawatan tambahannya bisa misalnya gunakan masker seperti itu, atau bisa ada alternatif home peeling yang bisa dilakukan di rumah sendiri, jadi bisa dilakukan mandiri dan insya Allah tetap bisa terjaga kesehatan kulitnya, kulit wajahnya utamanya. Gitu. Kalau memanggil ke rumah juga sama ya, risikonya sama, kayak tadi ya. Kalau saya pribadi sih kayaknya nggak sarankan itu ya, maksudnya apapun itu kita nggak akan pernah tahu kondisi benar-benar orang itu gimana gitu kan, karena benar-benar bisa loh COVID positif itu dengan dia tanpa gejala itu bisa banget. Jadi dia kayak dia mungkin imunitasnya bagus, tapi justru dia menularkan ke orang lain seperti itu. Betul. Oke, terus ada nggak ini teknologi semacam robot ya? Kalau misalnya pijet kan sekarang ada tuh pijet-pijetan punggung itu ya, yang ya duduk. Nah, kalau di kulit ini ada nggak itu pijet-pijetan wajah yang kayak setrika atau apa itu? Nah, itu ada bisa sih, menggantikan gitu ya. Ya, kalau misalnya mau melakukan itu boleh. Jadi semacam kayak RF gitu ya, jadi untuk mengencangkan kulit wajah dan stimulasi yang hangat-hangat gitu kayak estetika, boleh sih, nggak apa-apa, itu bisa dilakukan di rumah asalkan cara-caranya benar, boleh, bisa, nggak apa-apa. Nah, kalau jerawat tadi ada ada tuh alat dijual itu. Gini, jadi walaupun di rumah itu juga ternyata beberapa pasien ngeluh kan, loh dok jerawatnya tambah keluar ya, jadi bisa jadi selama di rumah itu justru mereka tuh malah lebih nggak perhatian sama kulitnya, merasanya di rumah aja kok bersih, nggak kemana-mana, malah jadi nggak cuci muka kayak gitu, terus nggak pakai krim-krimnya seperti itu, terus mungkin dia aktivitas di rumah tergantung kelembaban rumah juga gitu, jerawatnya muncul, plus mungkin dia dengar informasi COVID yang membuat stres gitu kan, jadi secara betul itu bisa memicu jerawatnya. Tapi jerawat itu diterapi dengan tepat, justru jangan dipencet-pencet, karena jerawat kalau dipencet itu justru bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah, jadi malah muncul jerawat baru, makin meradang, terus bekasnya juga malah bisa bopeng. Kalau udah bopeng itu udah acne scar, kita nggak bisa pulihkan 100% loh. Gitu. Ya ini ya, jadi para sahabat hati-hati jangan memencet-mencet jerawat ya. Mungkin iseng nggak ada pekerjaan, taunya di kaca berjerawat malah dipenceti ya. Malah jadi masalah, terus bingung ya. Ya. Oke, mungkin ada ke selanjutnya ya. Kira-kira idealnya itu berapa kali sih untuk perawatan yang tidak rutin ya tadi ya? Mungkin kalau biasanya facial tadi kan keluar gitu kan. Nah, kalau di rumah itu dilakukan sendiri perawatannya berapa kali idealnya? Seminggu atau sebulannya begitu? Untuk di rumah ya, jadi yang simpel-simpel aja. Contohnya kalau misalnya lakukan pakai masker yang biasa itu pun sebenarnya masih aman, mau dipakai harian pun nggak apa-apa karena tergantung kandungannya, dia sifatnya yang moist. Ini masker yang wajah loh ya? Iya, bukan masker medis ya, tapi ini harus kita pertegas karena kita lagi banyak kata-kata masker ini. Yang biasanya bolong di mata gini, terus hidung gitu, bibir itu. Nah itu tuh boleh, itu sebatas. Tapi sebenarnya prinsipnya harus ketahui dulu bahannya apa dulu. Kalau sifat bahannya moist untuk melembabkan itu masih aman digunakan tiap hari. Tapi kalau
sifatnya dia semacam exfoliating, ya jangan gunakan tiap hari, mungkin seminggu sekali seperti itu. Untuk exfoliating itu pemutih itu bukan? Enggak, exfoliating itu merangsang sel kulit tumbuh lebih cepat, jadi meregenerasi kulit yang efeknya mungkin nanti bisa justru malah akan ada sedikit pengelupasan kulit seperti itu. Tapi biasanya konsentrasinya ringan kok, nggak akan sampai yang membuat banyak keluhan gitu. Tapi baiknya sih nggak tiap hari kalau jenisnya untuk exfoliating, jadi baiknya mungkin bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali seperti itu. Termasuk home peeling juga bukan untuk tiap hari, jadi bisa dilakukan 2 minggu sekali seperti itu. Ya, Atau ini paling perlu, cepat 1 minggu sekali. betul. Nah ini perlu diketahui ya. Untuk masker tadi ya, masker wajah ya. Ini harus selalu dipertegas ini. Ngomongnya sering ambigu nanti ya. Mau kemana ini arahnya masker ya? Sheet mask. Masker yang lembaran itu. Oh ya, masker lembaran. Nah itu ada tadi tulisannya misalnya untuk yang dia exfoliating atau yang apa tadi satunya itu. Tergantung bahan sih biasanya. Namanya ada tulisannya di depannya, di kemasannya begitu. Kalau yang produk-produk yang OTC atau yang over the counter ya, jadi bisa ditemukan di toko-toko dan biasanya sudah BPOM juga, tinggal dibaca aja sih kandungannya apa, ya harus mau baca prinsipnya, terus juga gunanya sebagai apa gitu. Tapi rata-rata biasanya itu aman sih, nggak apa-apa, jadi boleh untuk sebagai perawatan di rumah boleh, sementara kita takut-takut ke klinik gitu-gitu boleh, nggak apa-apa. Jadi tentu kan tadi yang perlu kita highlight di sini adalah tentu pemakaiannya. Tadi ada yang boleh setiap hari, ada yang seminggu sekali, 2 minggu tadi ya. Nah itu perlu diketahui. Jangan terus karena mungkin di rumah merasa mungkin dikonversi biayanya, wah di rumah bisa sekian untuk berkali-kali tiap hari aja kan lagi nganggur juga misalnya gitu kan. Wah nanti malah berbahaya. Terus satu lagi dong nambahin itu silakan. Di rumah kan bisa juga mungkin lakukan kayak scrub muka gitu kan. Nah itu untuk tahu kan ya doknya yang itu yang jadi kayak kasar-kasar gitu ya. Ya, itu betul. boleh aja dilakukan. Tapi itu juga bukan untuk tiap hari. Jadi itu berapa harus lama itu? Jadi mungkin tiap 3 hari sekali atau mungkin 3 seminggu hari. sekali, karena kan itu mengeksfoliasi kulit mati, mengangkat kulit mati. Kalau dilakukan tiap hari malah justru iritasi. Terus untuk yang jenis scrub itu ada 2, ada yang lembut, ada yang kasar. Kalau untuk yang kasar itu sama sekali nggak saya sarankan untuk yang kondisi kulit berjerawat. Jadi jerawat malah bisa semua, terus bisa makin meradang, nanti bekasnya malah susah pulihnya. Jadi baiknya jangan untuk yang kasus berjerawat, gitu. Nah, itulah ini silakan dicatat ini ya. Kalau tidak sempat nyatat nggak usah khawatir, nanti bisa diulang-ulang ini videonya, nanti akan ada terus di YouTube ya. Baik para sahabat Uniter sekalian, baik yang di YouTube maupun di Instagram, ya itu tadi ya, nah, beberapa tips yang banyak sekali ya dari Dokter Kiki, spesialis bedah kelamin. Jadi untuk closing statement, nah ini dari Dokter Kiki untuk disampaikan kepada para sahabat ya terkait tips-tips kesehatan kulit di masa new normal pandemi COVID-19 ini, silakan. Iya, terima kasih. Jadi kita di masa era new normal ini menurut saya jangan terlalu berbahagia. Maksudnya kan sudah berasa dibebaskan ya. Prinsipnya tetap kita harus mawas diri, tetap jalankan protokol kesehatan, ya masker, cuci tangan, physical distancing itu tetap kita lakukan. Untuk perawatan yang sebaiknya bisa dipending, tidak dilakukan di klinik, baiknya jangan paksakan kita lakukan. Kalau kita juga merasa was-was atau nggak nyaman, bisa perawatan di rumah sesuai jenis kulitnya seperti itu. Kemudian apa ya yang untuk perawatan untuk misalnya ada keluhan yang memang mengganggu yang tidak bisa diatasi sendiri, baiknya juga segera ke dokter kulit walaupun itu mungkin di luar dari yang ketentuan yang harus ke dokter kulit. Gila keluhannya sangat berat, lepuan kulit, kemudian ruam kulit yang sangat luas di seluruh tubuh. Nah, di luar dari itu silakan kalau memang ada keluhan yang sangat mengganggu, ya segera periksakan daripada coba-coba diobatin sendiri atau hanya ke apotik tanya mbak yang di apotik itu malah nggak menyelesaikan masalah, lebih segera dikonsulkan ke dokter kulit gitu. Jadi supaya penanganannya tepat dan nggak makin merembet kemana-mana, plus gejala-gejala yang malah jadi tambahan masalah karena coba-coba ngobatin sendiri, seperti itu maksud saya.
Ya, baik, terima kasih Dokter Kiki, spesialis kulit dan kelamin. Ya, para sahabat dokter sekalian, demikianlah ya untuk acara berinteraksi asik pada episode kali ini. Ya, pantengin dulu ya, pantengin selalu ya untuk acara di Om Dokter ini, di channelnya Om Dokter. Untuk selalu klik subscribe dan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan info-info menarik yang ada di sini. Terima kasih atas sharingnya dari Dr. Rizky Meliano Farida, spesialis kulit dan kelamin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya.